Karena itu kan rumah kan, dan semakin cepat kita investasi itu semakin bagus juga gitu. Berarti udah absah tuh. Rumah yang Mbak mau beli, berarti udah absah. Karena udah ada IMB itu kan izin mendirikan bangunan. Pengen jadi PNS gitu Nah, itu tuh syarat jadi menantu idaman salah satunya kerjanya PNS. Jadi buat teman-teman PNS berbangga diri lah. Balik lagi nih ke KPR nih. Kan KPR itu ada banyak bank nih, ya kan? Nah, dari sisi Desa Mara sendiri, ada nggak bank-bank yang mungkin udah rekanan atau mungkin mungkin udah banyak yang pakai juga gitu dari pembeli Desa Mara sendiri? Ya, ada banget. Kalau misalkan berkait bank yang udah kerjasama dengan Samara tuh, di sini tuh ada BTN, terus ada BTN Syariah. Terus ada BSI. Oke, BSI masuk ya. Masuk BJB, BNI, gitu. Dan di luar dari bank tersebut, jika si konsumen atau calon bayar itu pengen pakai fasilitas dari bank lain, bisa kita bantu juga. Oh, bisa gitu. juga. Tapi kenapa sih hanya beberapa bank yang tadi disebutin aja? Maksudnya emang nggak bisa langsung semua bank aja deh kita rangkul atau gimana gitu? Iya, kita sih sebenarnya terbuka gitu sih. Maksudnya kalau ada bank yang mau kerja sama kita, cuman sejauh ini konsumen yang beli sama kita itu kebanyakan pakai bank fasilitas dari bank tersebut. Oke, gitu. Jadi untuk beberapa bank yang tadi belum sebutin, memang belum aja ya berarti ya. Berarti memang tidak menutup kemungkinan pasti nanti akan bisa joinan lagi. Ya, kerjasama betul. Ya, betul. Oke. Karena kan untuk itu ada kerjasama lah yang dijalin, perjanjian kerjasama kita bikin. Gitu, PKS dengan bank-bank tersebut gitu. Jadi kalau mbaknya punya payroll di bank lain, mau ngambil di sini bisa banget, bisa kita bantu nanti. Jadi langsung dibantuin dari sisi developernya ya? Betul, pastinya dong, pasti kita bantu kita. Jadi mudah ya sebenarnya. Jadi bisa langsung dibantu lah dari sisi developer, betul? Iya, betul sekali. Gitu. Terus jadi udah yakin nih buat beli rumah? Sudah ada keyakinan sedikit lebih banyak sih dari setelah yang dijelaskan oleh Mas Kenan ini. Oh gitu. Iya. Berarti udah. Jangan lama-lama deh, langsung aja deh booking aja di sini. DP dulu. Tapi ini sebelum ini aku juga masih ada beberapa pertanyaan lagi sebenarnya gitu. Oh gitu. Jadi untuk poin-poin pembahasan yang sini nih Mbak udah jelas semua nih ya di tahap alhamdulillah dari yang Mas Kenan jelasin itu semua udah jelas. Membuat aku juga jadi makin yakin nih kayaknya oke juga nih untuk beli di sini gitu kan. Jadi tahapan membeli rumah nih Mbak Karima nih udah paham ya? Udah banget. Nah buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau penasaran lain, tulis aja tuh di kolom komentar tuh. Tulis ya guys. Kalau misalkan masih ada penasaran pertanyaan apa, tulis aja di situ. Gitu. Oke, teman-teman. Kira-kira Mbak Karima tuh masih penasaran apa sih? Bidang-bidang apa atau bagian apa yang masih ada tanda tanya besar di kepala nih? Sebenarnya ada pertanyaan yang cukup mungkin nggak cuma aku doang nih yang memiliki pertanyaan ini nih. Kadang kan kita suka nunda nih buat beli rumah selain dari memang kita harus nabung dulu ya untuk bisa membayar beli rumah gitu maksudnya. Nah, dari segi keuntungan dan kerugiannya untuk menunda membeli rumah tuh apa nih? Mungkin bisa dijelasin dari sisi developer mungkin? Untung dan ruginya dari membeli rumah. Ini juga banyak sih. Maksudnya poinnya juga bisa dibilang tuh cukup sangat jadi pertimbangan karena untungnya ya, kita mulai dari ruginya dulu aja kali ya. Oke, boleh. Ya, kita mulai dari ruginya. Ruginya apa sih kalau misalnya kita nunda beli rumah? Nah, itu ruginya tuh yang pasti semakin umur kita bertambah, kalau kita mau ngambil rumah tersebut pakai KPR, otomatis jangka waktu masa cicilan yang bisa kita ambil itu jauh lebih singkat. Oh gitu. Karena faktor pertimbangan dari bank itu, umumnya itu pensiun di
umur 55 tahun. Oh, berpengaruh gitu. banget ya berarti ya dari segi Iya, umur ya. Jadi betul, semakin betul. cepat semakin baik gitu. Jadi istilahnya ya cocoknya memang untuk membeli rumah dari segi KPR ya, untuk pembelian Iya. KPR ya itu Iya. memang di yang usia produktif lah ya, seperti ya 30 tahun ke bawah atau 25 tahun ke atas berarti. Iya, betul. Jadi semakin cepat itu ya semakin bagus sebenarnya. Dari umur misalkan 25 sebenarnya nggak ada masalah. Kalau misalkan udah punya pekerjaan yang tetap, udah punya sumber penghasilan yang oke, ya udah langsung aja ngambil. Langsung aja untuk ya. ngambil kredit ya. Gitu. Karena semakin cepat ya semakin cepat proses untuk membeli rumahnya semakin panjang jangka waktu cicilannya. Benar juga gitu. sih. Iya. Dan itu ruginya juga yang pasti harga rumah sekarang kan pasti beda dong sama harga rumah nanti. Benar, inflasi ya. Iya, faktor inflasi juga jadi pertimbangan teman-teman. Jadi harga rumah sekarang yang Mbak beli ini misalkan di Samara dengan harga misalkan di harga 700-an, mungkin 2 tahun 3 tahun lagi harganya udah nggak segitu. Udah Bukan MM-an mungkin. ya, udah Bukan pasti mungkin, itu, udah Karena, pasti MM-an. dengan pertimbangan harga properti itu, kenaikan harga properti per tahunnya itu sekitar 20%-an teman-teman. Oh, Gitu. cukup besar ya Cukup untuk besar. ininya. Betul 10 sampai 20% tergantung dari lokasi dan lain hal gitu. Oh gitu. Nah ini Gitu, nih aku makanya baru tahu nih. Makanya jangan nunda-nunda lah beli rumah. Berarti bener dong ya untuk saat ini masih under 30 untuk coba beli rumah tuh udah cocok banget lah ya berarti ya. Cocok banget, Waduh. cocok banget dan jangan ragu buat ngambil KPR. Kita ini nih ngelurusin stigma yang banyak terjadi di masyarakat nih. Dibilang katanya ngambil KPR tuh rugi loh. Kenapa sih harga rumahnya tuh naiknya jauh banget? Sebenarnya nggak begitu juga konsepnya. Karena kenapa? Misalkan harga rumahnya 500 juta, kita ambil KPR 20 tahun misalkan, harga rumahnya jadi 1,5 M misal. Terus dibilang kan, wah harga rumahnya 1 M lebih dong, mahal banget KPR-nya. Sebenarnya nggak juga. Kenapa? Tahu nggak? Karena inflasi tersebut mungkin ya. Salah satunya itu dan hal lainnya itu sebenarnya saat ngambil KPR itu kan ada future value dari properti tersebut. Nah, bank itu kan juga mempertimbangkan itu. Oh, Jadi iya, future betul value-nya juga dari si ya. rumah tersebut ya berkorelasi langsung sama harga yang Mbak dapetin dari harga KPR gitu tersebut. ternyata. Gitu. Jadi memang itu harga nanti gitu loh. Harga Oke. nanti, pertimbangan kenaikan harga nanti. Jadi sebenarnya cicilan itu ya menggambarkan dari capital gain properti tersebut Di gitu. kemudian Jadi, hari ya. di kemudian hari. Oke. Jadi sebenarnya nggak jadi, maksudnya dibilang mahal ya itu memang harga nantinya gitu. Jadi sebenarnya itu sebanding sih sama nilai yang akan didapat dari properti tersebut di kemudian hari gitu. Jadi dibilang mahal sih enggak jadinya ya. Karena memang mengikuti kan ya itu capital gain di kemudian hari si properti tersebut Betul, ya. future value-nya segitu Oke. lah. Gitu. Jadi ya nggak ada alasan buat nggak ngambil KPR Wah, gitu. Apalagi iya, sekarang kan iya. udah ada fasilitas dari bank syariah juga. Oh iya, Nggak benar hanya bank juga. konvensional gitu. Dan bank syariah juga udah banyak yang kerjasama sama kita. Oh gitu. Ada BTN Syariah dan BSI. BSI ya, Gitu, iya memang betul kan? betul. Jadi nggak ada keraguan lagi buat ngambil di sini. Terus tadi masuk ke untungnya ya. Untungnya buat nunda beli rumah. Untungnya Sebenarnya apa untungnya tuh? sih apa ya? Agak rancu nih, untungnya untung Agak dan rugi rancu. sebenarnya agak rancu ya sebenarnya pertanyaannya ya. Iya, ya sebenarnya sih untungnya itu kalau nunda ya kalau kita mau beli cash untung karena kita bisa mempersiapkan ya. Iya, Bisa benar. mempersiapkan harga. Karena kan dengan cash keras itu otomatis harga propertinya jauh lebih murah. Iya, Jauh lebih murah gitu. Jadi kalau memang teman-teman ada duit cash, mendingan beli cash langsung aja. beli cash aja ya, Kalau mending memang jangan ada. ditunda-tunda tuh. Kalau udah ada duit cash depan mata, punya tabungan sendiri, Iya. langsung aja beli sesuai dengan yang kalian mau gitu ya. Betul. Dan rumahnya kan bisa disewain lagi. Bener, dia di ini ya, apa namanya, bisa buat usaha atau mungkin bisa buat investasi gitu. Jadi Iya. nggak perlu kita harus langsung tempatin nih. Jadi Betul. bisa muter duit di situ. Ya, bisa jadi lahan produktif di situ. Propertinya Betul. produktif lah kalau bisa dibuat tempat jualan, misalkan mau dibikin gudang, nggak gudang juga sih, tempat jualan apa gitu loh. Iya, bisa untuk ya nggak hanya cuman untuk rumah tinggal lah ya guys ya. Iya. Bisa juga untuk dipergunakan untuk hal-hal baik lainnya. Bisa jadi, atau jadi buat base untuk pengiriman barang juga bisa, Iya, pengiriman barang atau yang lain, ya kan? iya benar-benar. Apalagi dengan Bakarima ini kan juga banyak ya usahanya, jadi Amin, alhamdulillah amin. Iya kan? Terima kasih doanya. iya, sama-sama loh. Tapi masih ada nggak nih penasaran apa nih soal untung ruginya tuh?
Jadi untungnya tuh udah kegambaran kan? Udah kayak sih, gitu. udah ada gambaran dan Ruginya juga dari udah segi KPR. ada apa ya pencerahan lah dari segi kalau orang kan pasti ada pertanyaan ya, aduh duit gue cuman segini nih, tapi bisa nggak ya gue beli rumah, aduh ntar aja deh. Kadang ada orang pikiran kayak gitu. Nah tapi Iya. dengan penjelasan dari Mas Kenan sendiri dari sisi developer, kita jadi aku pribadi sebagai orang awam yang mau beli rumah, aku tuh jadi ada apa ya pencerahan lah, jadi tahu gitu kayak oke, kalau nunda beli rumah tuh ternyata begini, kalau misalkan langsung beli rumah ada uang cashnya jadi begini, bisa pakai KPR tuh begini kayak Iya, gitu. betul. Jadi ya udahlah, langsung aja ambil nih Samara Residence 2. Bener banget. Gitu, karena masih ada tahap Masih tahap-tahap ada, yang bisa iya, apalagi ada promo-promo menarik loh. bener. Gitu. Oke, kalau gitu jadi poin pembahasan tentang untung sama ruginya beli menunda beli properti udah jelas ya Mbak Karima. Jelas. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke penasarannya Mbak Karima yang lain nih. Dan itu banyak loh kejadian, Mbak. Nah, itu Maksudnya rumah yang udah ditakutin. dibangun, rumah dibangun sih, cuma ada juga yang sebagian baru dibangun sebagian, duit udah masuk, terus tiba-tiba developernya Hilang ya gitu Iya, ya. jadi kan Oh. banyak juga yang bilang, gue mendingan beli rumah sendiri aja, mendingan nyari rumah sendiri, gue bangun sendiri dengan biaya sendiri, terus gue tempatin sendiri. Tuh, jadi gitu Mbak Karima ya. Wah, ini langsung dapat cerahan banyak banget sih ini, langsung kayak wah oke nih saat yang tepat untuk membeli rumah gitu kan.